jemaat bahwa hari Minggu 22 Januari 2023 akan diadakan kembali perjamuan kasih setelah kebaktian pagi, siang, dan sore untuk menjalin keakraban di antara jemaat. Ketiga, info panitia Natal. Dengan mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Nya, kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru 2023. Panitia mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah membantu dalam pendanaan, tenaga, dan doa untuk kelancaran kegiatan tersebut. Keempat, renovasi gedung kegiatan sekolah minggu. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa pada bulan Januari ini gedung kegiatan sekolah minggu akan mulai direnovasi. Mohon dukungan doa untuk kelancarannya. Kelima, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga dengan damai Saudari Nuning Pancasiwi kelompok J14 pada hari Rabu 11 Januari 2023. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita karena Tuhan memberi kekuatan dan penguburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keenam, persembahan tanggal 8 Januari 2023. Persembahan kotak putih Rp1.738.000. Kotak merah Rp1.473.000. Persembahan bulanan operasional Rp2.325.000. Perpuluhan Rp1.970.000. Istimewa Rp3.460.000. Komisi Khidmatan Rp3.000.000. Komisi Anak Rp1.250.000. Rebon Rp206.000. Yang ketujuh, yang mengatakan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Bapak Pendeta Justin Niaga Simanjuntak SSI. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes memperlihatkan bahwa sejak awal Yesus memanggil sejumlah murid untuk membantunya dalam menyatakan kerajaan Allah. Tentu bukan karena Allah di dalam Yesus tidak mampu mengerjakan misinya, sebab Ia adalah Maha Kuasa yang mampu melakukan segalanya. Ia mau melibatkan manusia, justru karena Ia ingin memulihkan gambarnya yang sudah rusak itu. Mari, dalam ibadah ini, kita kembali memaknai dan menghidupi kembali panggilan sebagai pengikut Kristus. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Yesaya ke-59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua sebagai bentuk pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa bukan Tuhan tidak mau dekat dengan kita, tetapi sebenarnya kitalah yang menjauh daripada Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mau masuk ke dalam diri kita, tetapi diri kitalah yang menutup diri kepadanya. Maka daripada itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Tuhan yang Maha Kudus dengan bersama-sama mengakui secara litani. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Derahkan dapat ridangku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia di duduk umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap membuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia di duduk umat-Nya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah daripada Tuhan. Berita anugerah terambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah dari Ibrani 4 ayat 16, demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata atas kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Hebelu shalom alahem, hebelu shalom alahem, hebelu shalom alahem, hebelu shalom, shalom, shalom alahem. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama hendak mendengarkan taburan firman Tuhan. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya hantarkan. Syukur padamu ya Tuhan, di mana pada kesempatan saat ini kami diperkenankan kembali oleh Tuhan untuk menikmati hari baru. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kami. Maka daripada itu kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Bapa Surgawi, pada kesempatan saat ini kami hendak mendengarkan taburan firman Tuhan, membaca kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengingatkan, menolong, meneguhkan kami, senantiasa untuk memberikan pengaruh yang positif untuk kami agar kami tetap bisa maju menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Maka daripada itu ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya hidup kami. Terlebih lagi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kami mohon rahmat dan pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Bapa Surgawi, berfirmanlah untuk kami semua, kami anak-anak-Mu di tempat ini siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu Epiklesia yang Epifani yang kedua, terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes,
engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. 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 Puji Tuhan, hari ini di minggu ketiga bulan Januari kita dapat berkumpul bersama-sama dengan sukacita, dan tentu ini adalah kasih setia Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kebersamaan kita pada hari ini yaitu dipanggil, dibentuk, dan diutus. Dipanggil, dibentuk, dan diutus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di samping saya tadi sudah disediakan teh. Bapak, Ibu, sampun ngunjuk teh, enjang-enjang bau? Oh, dereng. Oke. Sampun ngunjuk kopi? Oh, nggih. Wong dereng sedanten. Nggih, mangke saged menika jenengan ngunjuk, nggih. Nggih. Nggih, Bapak, Ibu, dan saudaraku, tentu ada orang yang biasa kalau pagi hari minum teh. Ada yang biasa pagi hari minum kopi. Nah, kalau belum minum pusing begitu ya. Itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu? Ada, coba angkat tangan. Oh, berarti kalau ada berarti teman saya berarti gitu ya. Iya. Kalau saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada kecenderungan orang minum teh, minum kopi, atau mungkin minum air putih begitu ya. Gitu. Tapi kalau orang yang hobinya minum teh atau minum kopi, Bapak, Ibu, saya mau tanya. Kalau minum kopi, ya, minum kopi atau minum teh begitu ya, kita siapkan gelasnya, terus kemudian kita campur dengan masukkan kopinya, terus kemudian kita kasih air panas, lalu kita kasih gula. Rasanya apa? Rasanya apa, Bapak, Ibu? Masak manis. Lu kan baru dimasukin kopi, air panas, kasih gula. Manis enggak? Rasanya apa? Panas, begitu ya, rasanya panas, betul itu, enggak salah kalau saya panas. Gitu. Kalau mau manis harus diapakan, Bapak, Ibu? Nah, ini loh. Kalau mau manis itu harus diaduk. Minum teh juga demikian. Kalau mau minum teh manis, ya, air panas dimasukkan, terus mungkin pakai teh teluh begitu, terus kemudian harus tetap dimasukkan gula. Tapi proses untuk menjadi teh manis harus diapakan? Diaduk. Seringkali manusia itu tidak bersedia untuk diaduk, Bapak, Ibu, saudaraku. Padahal untuk menuju manis, itu harus melalui proses diaduk terlebih dahulu. Setuju? Siapa yang mau diaduk oleh Tuhan hidupnya? Diaduk. Siapa yang bersedia? Tadi banyak, tapi sekarang tambah satu tok cuman. Nah, ini loh, Bapak, saudaraku, indikasi Tuhan Yesus Kristus. Manusia punya mimpi, nanti hidupku itu diberkati, amin? Oh iya. Tapi ingat, untuk diberkati harus siapa yang mau? Loh. Loh, diaduk itu enggak mudah loh, Bapak, Ibu. Ya, diaduk. Digoyang. Ya. Mungkin ada juga kalau model waktu saya ke Malaysia itu ngaduknya itu enggak gini, Bapak, Ibu. Ocok gini. Ya. Kopi O. Oh, kopi O. Oh, kopi O itu artinya kopi apa? Kopi hitam. Itu tanpa gula. Oh, kopi O tanpa gula. Oh, kopi O gitu ya. Saya bukan jadi TKI, Bapak, saudaraku. Ya. Nah, Bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata hidup manusia itu penuh dengan proses. Seperti untuk kopi tadi. Untuk menjadi kopi manis harus diproses, menjadi teh manis harus melalui proses. Tidak ada sesuatu yang manis, tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati tanpa diproses. Apalagi ibu-ibu begitu yang senang membuat roti begitu kan ya, semua butuh diproses kan. Ya.
Menahan nasi aja diproses kok. Masukin rice cooker, terus kemudian jadi nasi? Enggak. Harus dikasih air dulu, dicolokin ya. Coba kalau nggak dicolokin gitu ya. Walaupun diceklek begitu ya, rice cookernya. Sampai sore enggak akan matang begitu ya. Kan harus dipanasin dulu, diceklek dulu, dicolokin ke listrik, diceklek begitu. Diproses, mendidih baru menjadi nasi dan sebagainya. Hidup manusia penuh dengan proses. Tidak ada satupun di dunia ini yang enak dinikmati kalau tidak diproses. Siap tidak siap kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus harus bersedia diproses. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 29 sampai dengan 42, mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan akhirnya ada murid-murid yang dipanggil oleh Yesus. Yohanes Pembaptis menyadari, kalau minggu lalu kita dalam bacaan gerejawi tentang baptisan Yesus. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, disitulah tercelik mata Yohanes Pembaptis bahwa yang dibaptis adalah Allah sendiri. Karena dalam pengakuan pada ayat yang ke-34 dalam bacaan Injil Yohanes, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Yohanes Pembaptis tahu Yesus adalah anak Allah sendiri, bukan manusia semata. Yesus adalah anak Allah sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia. Allah yang turun menjadi umat. Tetapi Yohanes Pembaptis tahu dialah Allah. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis kemudian meneruskan cerita ini kepada setiap orang termasuk kepada murid-muridnya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang daripada murid-murid Yohanes Pembaptis tadi kemudian dipanggil menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Yang kalau kemudian kita baca selanjutnya 12 murid akhirnya lengkap dipanggil. Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa murid-murid bersedia? Karena ada pengakuan daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah melihat sendiri dengan mata hati yang tajam dan jernih. Yohanes Pembaptis melihat Allah. Dan para murid-murid Yohanes Pembaptis pada waktu itu menyadari bahwa kelebihan daripada Yohanes Pembaptis adalah sebuah kebenaran daripada Tuhan. Maka ketika murid-murid awal Tuhan Yesus dipanggil, mereka bersedia untuk datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah letak panggilan itu. Mengapa para murid itu bersedia dipanggil? Dan yang memanggil adalah Allah sendiri. Karena mereka meyakini bahwa yang memanggil itu lebih daripada manusia biasa. Maka mereka bersedia dipanggil. Tetapi letak persoalannya tidak di situ Bapak Ibu Saudaraku. Tidak berhenti dipanggil, tidak. Tetapi bagaimana bersedia untuk dibentuk. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus ternyata tidak mudah. Walaupun bacaan ini adalah bacaan hanya sampai dipanggil murid-murid pertama. Tetapi ketika untuk menjadi para murid, berproses bersama dengan Tuhan Yesus yang kurang lebih 3 tahun. Apa yang terjadi Bapak Saudaraku? Yang terjadi ternyata tidak mudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Ada banyak murid-murid Tuhan Yesus yang gagal pula. Contoh, Yudas Iskariot. Itu salah satu contoh. Gagal Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi tidak hanya itu. Di sini dikatakan bahwa ada murid yang ayat yang ke-40, Yesus mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kefas. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus, batu karang.
Petrus ternyata juga pernah nyelai Tuhan Yesus. Betul ya? Ya. Ternyata menjadi pengikut Tuhan Yesus dalam ring pertama. 12 murid ini adalah ring pertamanya Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ring pertamanya Tuhan Yesus juga babak belur Bapak Ibu untuk diproses. Bahkan Simon Petrus yang diangkat menjadi, kalau dalam Injil Matius dikatakan, yang pemegang kunci kerajaan sorga adalah Simon Petrus. Maka dalam gereja Katolik, karena firman Tuhan itu dikatakan, oh pemegang kunci kerajaan sorga Simon Petrus, maka menjadi pemimpin adalah Simon Petrus. Maka menjadi paus pertama gereja Katolik, begitu ya. Nah Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah bagi Simon Petrus untuk menepati, mengikuti setiap proses yang harus dialami. Bahkan dia pun sempat tidak mengakui. Tidak hanya itu Bapak Saudaraku, ketika Tuhan Yesus disalib pun, kemana murid-murid Tuhan Yesus itu semua? Mereka pada lari terbirit-birit. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ketakutan. Tidak mudah Bapak Ibu. Padahal apa yang terjadi? Sebelum mereka menyaksikan Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan kemudian harus mati di kayu salib, mereka begitu luar biasanya secara dekat dan langsung melihat betapa Tuhan membuat mujizat-mujizat di dalam kehidupan umat. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana orang mati dibangkitkan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana orang lapar dicukupkan. Mereka melihat sendiri bagaimana kuasa Allah yang buta menjadi melihat, yang lumpuh menjadi berjalan. Bagaimana Tuhan membuat hal itu? Mereka menyaksikan secara langsung betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Tetapi dalam proses perjalanannya Bapak Saudaraku, ternyata tidak dapat dipungkiri. Mereka pun akhirnya kendor. Mereka pun akhirnya mengalami frustasi. Bahkan ada yang mengkhianati. Ini kisah daripada murid Tuhan Yesus. Lah, kalau kita kenakan dengan kehidupan kita pada saat ini, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah menerima baptisan, betul ya? Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi ketika saya seringkali matur dalam pendadaran terakhir sebelum CD atau sebelum baptis gitu, saya matur memang. Memang saya cukup ketus ya. Ketusnya begini. Saya orangnya itu serius begitu. A ya A, B ya B. Kalau A ya jangan jadi B. Baptisan itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi baptisan itu tidak hanya untuk seremoni saja. Ada orang dibaptis, tapi habis gitu tidak mau hidup di dalam baptisannya. Ada toh? Dibaptis Pak, ya baptis. Tapi kemudian ya tidak mau datang ke gereja lagi. Ada toh? Yang dibaptis habis gitu tidak mau ke gereja lagi. Ada enggak di sini? Oh enggak ada ya? Oh sih datang ke gereja semua kan ya? Oh iya berarti enggak ada. Yang ada di yang tidak datang ke gereja berarti ya. Gitu ya. Oh Pak saya baptiskan anak saya. Ya. Tapi tidak pernah ngajari anaknya ke gereja. Ada di sini? Oh enggak ada, ya di sini enggak ada ya. Gitu. Ya. Di luar sana mungkin ada begitu. Ya, di luar sana begitu. Di tempat saya ada Pak Saudaraku. Di tempat saya ada gitu ya. Baptis ke putrane tapi enggak mau ngajak ke gereja, enggak mau ngajak ke sekolah minggu. Aduh. Ya pokoknya orang Kristen ya kecil baptis Pak. Kalau baptis hanya sebatas seremoni. Bagi saya itu hilang nilainya. Itu bukan sakramen, tapi itu lebih kepada cuma hanya perayaan saja. Buat saya percuma diberikan tanda baptisan tetapi apa? Tetapi tidak menghidupi baptisan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi persoalan kita sebenarnya. Bagaimana kita bersedia dibentuk ini loh Bapak Saudaraku. Dibentuk dalam baptisan kita telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita menghidupi
keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Bagaimana kita bersama-sama layani junjungan kita, yaitu Tuhan. Proses ini Bapak Ibu Saudaraku, proses bentukan ini yang ternyata tidak mudah. Seringkali kita ingin yang manis saja, tetapi kita tidak mau prosesnya. Ini yang menjadi persoalan kita. Maka hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan itu harus bersedia dibentuk. Dibentuknya banyak sekali dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pak, saya menjadi pengikut Kristus kok malah hidup saya begini-begini aja. Hidup saya kok susah terus, saya berdoa. Tapi kok rasanya Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa saya. Di mana Tuhan kalau begitu? Apakah Tuhan sayang kepada saya? Pak, saya ketika di masa pandemi, saya kehilangan pekerjaan saya. Saya kehilangan kesempatan-kesempatan saya. Di mana Tuhan Pak kalau begitu? Pernah ada yang sharing bersama dengan saya seperti itu. Bahkan ada yang sharing juga, Pak, di mana Tuhan? Orang yang saya cintai harus dipanggil menghadapnya. Berarti Tuhan tidak sayang kepada saya. Di mana kasih sayang Tuhan kalau begitu? Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba merenungkan. Pada saat percakapan itu saya tidak bisa menjawab langsung. Saya berdoa dulu untuk Anda. Kemudian beberapa waktu selanjutnya kita berdiskusi kembali. Saya hanya matur, sebenarnya kita tidak kehilangan. Loh kok bisa Pak? Tidak kehilangan, saya kehilangan pekerjaan. Benar, Anda sekarang ini, saat ini mungkin kehilangan pekerjaan. Tetapi saudara tidak kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan yang lain. Sekarang saat ini kita dibentuk Tuhan, hilang pekerjaan kita. Tetapi Tuhan punya rencana lain, menempatkan pada tempat yang lain dan itu mungkin lebih baik daripada saat ini. Amin. Itu. Mungkin saat ini kita kehilangan orang yang kita cintai. Iya, betul, secara fisik kita kehilangan. Tetapi sebenarnya kita tidak pernah kehilangan cinta daripada orang-orang yang kita kasih. Dan pada waktunya nanti kita akan bersama-sama dengan mereka berkumpul. Betul kan? Apakah kita kehilangan? Tidak. Memang secara fisik kita kehilangan, tetapi kita tidak kehilangan. Kita tetap bersama-sama dengan balutan cinta sebagai keluarga. Balutan cinta. Karena nanti apa? Karena nanti kita bersama-sama juga dengan mereka kembali berkumpul bersama. Artinya Tuhan punya rencana lain. Mungkin saat ini kita digagalkan di posisi ini. Tetapi jangan lupa, Tuhan punya rencana di sisi yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah daripada adik saya beberapa waktu yang lalu di bulan Desember. Kebetulan saya pulang kampung, terus kemudian ponakan saya itu ngikut, gitu ya, ngikut saya ke Solo. Mau tidak mau, orang tuanya terus kemudian metuk di tanggal 30 Desember. Orang tuanya datang ke Solo tanggal 1, tanggal 31, tanggal 1 ikut ke gereja, terus kemudian tanggal 1 setelah ibadah pagi, kemudian berangkat menuju ke Surabaya. Nah, di sini yang menarik Bapak Saudaraku. Ternyata naik bis itu, kan naik bis ke terminal itu ternyata kebak terus, begitu. Full. Ya, mulai bis pertama, mulai ekonomi maupun bisnis itu full terus. Dari Jogja itu full. Jadi enggak ngambil penumpang. Karena apa? Karena sudah penuh Bapak Saudaraku. Nah, kami nunggu hampir 2 jam di terminal itu enggak dapat penumpang, enggak dapat bis, enggak dapat kendaraan. Dapat kendaraan kosong, temak mobilnya kok ya agak-agak gimana begitu ya. Enggak mau begitu. Karena ponakan saya itu agak unik karena apa? Pinginnya itu bisnya yang bagus begitu ya. Bisnya bagus, pokoknya blegernya bagus. Persoalan nanti dalamnya itu bagaimana, yang penting itu blegernya dulu yang bagus. Gitu. Benernya aku itu enggak mau naik bis Pak D. Wah, gitu. Lah naiknya apa? Aku tuh benernya pengen naik mobil ke Surabaya. Gitu. Nah, ternyata penuh terus Bapak Saudaraku. Penuh.
Nah, akhirnya mau enggak mau apa yang terjadi Bapak Saudaraku? Yang terjadi apa? Akhirnya enggak jadi? Enggak jadi? Naik bis, kan gitu toh? Oh, bisnya enggak dapat semua. Nah, akhirnya 2 jam menunggu di terminal, begitu ya. Waduh, kok enggak dapat bis, karena penuh, ada 1 bis, tapi kok ya bisnya bumel begitu ya. Engko tekan rata ke Surabaya. Wah, dan sebagainya. Akhirnya diskusi terakhir keputusannya ya sudah. Karena bisnya enggak dapat, akhirnya Pak D harus ngantarkan ke Surabaya. Wah, merdeka! Begitu ya ponakan saya itu. Masih kelas 5 SD, gitu ya. Dia teriak, "Terima kasih Pak D, itu yang aku harapkan." Oh, dongannya anak kecil ini ya. Naik bis enggak mau, mintanya diterke gitu ya. Diterke sama kakaknya begitu. Akhirnya kami berangkat ke Surabaya. Pada tanggal 1 setelah kebaktian itu, setelah 2 jam menunggu di terminal, kami berangkat ke Surabaya. Enggak jauh sih, cuma 3 jam saja perjalanannya begitu ya. Yang berat itu di ongkosnya begitu ya. Di ongkosnya karena naik tol begitu ya. Naik tol. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus ternyata apa? Nah, di sini Bapak Saudaraku. Ternyata ketika saya di Surabaya ngantarkan itu, ya, pertama-tama enggak punya rancangan untuk ke Surabaya. Tapi gara-gara kepaksa tadi itu loh, kepaksa. Wah, yang ngitung sebagai seorang biasa kan yang ngitung toh, ongkos tolnya berapa, kan gitu kalkulatornya langsung jalan itu ya. Oh, ya sudah tak terkei Surabaya, tapi kan ada konsekuensinya. Ngeterkei berarti kan ongkos PP berapa, tolnya PP berapa, kan sudah dihitung itu. Anak kecil kan nggak pernah menghitung, kalau orang tua kan pasti menghitung. Wah, biayanya berapa itu? Udah berangkat, ya sudahlah ikhlas-ikhlasan gitu ya, lillahi ta'ala gitu ya, ini hitung-hitung tahun baru begitu ya, tahun baruan ngetok kredit. Orang direncangan ke Surabaya jadi ke Surabaya ini. Nah, di sini saudaraku ke Surabaya ternyata ketemu gitu ya. Ternyata tidak dinyana-nyana, jumpalah kami begitu ya. Ketika masuk Alfamart begitu sebelum masuk rumah, saya jumpa dengan sahabat lama saya. Gitu namanya Jaf. Jaf itu teman saya teologi gitu ya. Dia sekarang tugasnya di Kupang, teologi tapi enggak jadi pendeta Pak Saudaraku. Dia kuliah itu asal-asalan begitu. Ya bukunya cuma 1 begini Bapak Saudaraku. Kalau kuliah itu buku 1 ditekuk tak masukin sini. Nah, sudah. Udah, bukunya 1 tok gitu ya. Lainnya enggak punya begitu ya, semua catatan ada di situ begitu ya. Gitu ya. Cuma catatan di situ. Nah, tapi dia ternyata apa Saudaraku? Ternyata dia itu punya teman yang banyak sekali sehingga dia diterima di Bank BNI dan dia diangkat sebagai kanca BNI di Kupang. Dulu diangkat di kanca Surabaya, meniti karir di Surabaya, terus jadi kanca Surabaya, terus dipindah untuk membesarkan Kupang. Sekarang dia di Kupang. Nah, kebetulan dia main ke Surabaya. Nah, ketemulah saya dengan teman saya itu. Gitu. "Weh Pak Pendeta," dia gemuk sekali gitu. "Gimana aja? Kok enggak?" Wah, sudahlah. Ngobrol-ngobrol di Alfamart begitu. Nah, terakhir singkat kata cuma 10 menit percakapan. "Wah, Pak Pendeta saya diberkati." Gitu ya. "Ini untuk Pak Pendeta." Loh, kan? Loh iya toh. Loh saya enggak pernah memikirkan itu loh. Diamplopi begitu toh. Gitu. Wah kok tipis. Wah padahal kanca loh ya. Kepala kanca, wah kantor saya. Ya udahlah, terima kasih lah sebagai sahabat Kak, terima kasih. Nanti kita jumpa tahun ini di Ambon gue bilang gitu kan. Karena ada rencana mau temu kangen di Ambon begitu. Ya, kalau punya duit ke sana, kalau enggak ya sudahlah. Nah, kemudian sudah pulang. Nah, sampai rumah. Padahal Alfamart itu sekitar 500 meter dari rumahnya adik ipar saya begitu. Sudah. Nah, saya buka kan? Biasa kan dibuka. Ya kan? Dibuka. Tapi bukan saya yang buka, istri saya yang buka. itu bagiannya beda itu ya. Pokoknya dapat itu saya setorkan dulu. Hormat no saya sama bos. Iya, hormat tuh. Saya menghormati istri saya begitu. Mas saya dapat berkat. Iya, saya belajar jujur sama istri saya. Ini dapat berkat. Berapapun juga. Gitu. Dapat sekian sedikit pun ini berkatnya. Ya. Dibuka. 1 juta Tuhan. Coba bayangkan. Tipis tapi 1 juta. Gitu. Hah? Kalau turanda. Iya. Wah. Nah, Bapak Saudaraku, ya ini berkat Tuhan. Artinya ketika dihitung balik itu ya,
ternyata habisnya tol sama bensin gitu ya. Ya 1 juta. Gitu. Wah, pas. Bu ya. Ya. Ini loh saudaraku kan tidak tahu rencana Tuhan. Diproses, aduh sambil nunggu-nunggu di bis, di terminal nggak dapat ini gimana ini. Ya karena emang nggak sempat pesen tiket ya, biasanya naik kereta lebih, tapi keretanya mahal sekali begitu. Gitu mahal sekali. Saya lihat itu ada, cuma bayarnya sekitar 350.000. Itu. 350.000 kali 2 udah 700.000 begitu. Wah, sebenarnya saya itu enggak mau Pak Ade, saya itu pengen diantar aja. Memang lebih nyaman ya sampai rumah begitu. Nah, dan sebagainya. Diproses Bapak Saudaraku. Siapa yang diproses? Saya diproses gitu. Artinya hidup kita ternyata ada kok berkat-berkat Tuhan yang lain. Maksud saya itu. Artinya, ya sekarang kita berkorban tetapi jangan lupa bahwa pertolongan Tuhan ajaib adanya bagi kita semua. Amin. Mungkin saat ini kita dibentuk oleh Tuhan enggak nyaman, ya. Tetapi jangan lupa ada pertolongan Tuhan. Ya, ada penyertaan Tuhan Bapak Saudaraku. Jangan lupa itu. Maka mari kita bersedia dibentuk oleh Tuhan dan kemudian bersedia juga diutus oleh Tuhan. Mungkin berat, Pak saya enggak bisa ini, Pak saya enggak bisa itu, betul. Tetapi ketika kita bersama-sama pasti bisa kok, amin. Ya. Mungkin saat ini kita tidak bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan kita. Tapi Tuhan kirimkan malaikat-malaikat Tuhan yang tak bersayap untuk mendampingi saudara. Bisa jadi itu istri saudara, suami saudara, anak saudara, keluarga saudara. Tuhan kirimkan itu semua untuk mendampingi kita melewati setiap persoalan-persoalan dan pergumulan hidup kita. Maka jangan pernah takut. Tuhan tetap sayang kepada saya dan saudara. Maka mari saudaraku dikasih Tuhan, kita harus siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Bersedia pula untuk diproses oleh Tuhan. Tidak mudah, menyakitkan. Tapi jangan lupa, pertolongan Tuhan tetap ajaib adanya. Maka setelah kita menikmati berkat Tuhan, jangan lupa kita juga harus bersedia diutus oleh Tuhan. Diutus oleh Tuhan dalam berbagai macam. Melayani Tuhan di gereja itu salah satu bentuk utusan kita. Dimanapun tempatnya, apapun profesinya, itu juga utusan Tuhan untuk kita lakukan. Maka lakukanlah yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita melantunkan pujian pemantapan NKB 189. Selalu dekat
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari saya hantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah kebersamaan kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu, agar kami juga bersedia dipanggil, tapi juga bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Karena kami percaya, kami akan memenangkan setiap proses ini bersama-sama dengan Tuhan, karena Engkau ada bagi kami. Dan jadikanlah kami Tuhan, ketika kami selesai dibentuk, diproses, utuslah kami, kemanapun Engkau mau, di bidang apapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan-Mu. Pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang sedang sakit dan proses pemulihan. Kami mendoakan yaitu Bapak Wiyadi, Ibu Widyastuti Rudito, Ibu Pratiknyo, Bapak Haryanto, Ibu Sri Sarah, Ibu Eni Krismastuti, Bapak Beni Sudiastono, Bapak Raharjo, Bapak Eko Wahyudi, Bapak Sarjono, Bapak Bastian, Bapak Prasadianto. Kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat bagi keluarga-keluarga kami yang sedang dalam proses pemulihan ini. Kami mohon mujizat-Mu Tuhan, sehingga pada waktunya nanti sukacita daripada Allah yang Maha Tinggi hadir di tengah-tengah keluarga besar saudara-saudara kami yang dalam proses sakit dan pemulihan ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang dalam proses pendidikan, kiranya juga Tuhan lawat, berikanlah mereka kekuatan, kepintaran, sehingga mereka dapat bersama-sama nanti pada waktunya melayani Tuhan di bidang mereka masing-masing. Anak-anak kami yang menginjak remaja dewasa, yang sedang proses berpacaran, mencari pasangan hidup, kiranya juga Tuhan menolong, memberkati anak-anak kami, sehingga pada waktunya sukacita Allah juga senantiasa hadir di tengah-tengah anak kami yang sedang dalam proses ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, keluarga kami yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan mereka. Kami mohon lawatan Tuhan, berikan pertolongan-Mu, cukupkan semua kebutuhannya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami yang telah berumah tangga, baik yang sudah lama, yang masih baru, kiranya juga Tuhan memberkati setiap mimpi, cita-cita mereka, Tuhan sertai. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak kami. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk segenap keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati umat-Mu di tempat ini, di GKJ Jebres, yang bergumul akan ekonomi mereka, bergumul akan pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bagi seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan memberikan pemulihan tepat pada waktunya. Bapak Surgawi, kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan kami di tempat ini, di GKJ Jebres. Kami mohon kiranya juga Tuhan menyertai, berkati Tuhan para presbiter-presbiter yang ada di GKJ Jebres, baik itu sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pendeta, beserta keluarga mereka masing-masing, maupun sebagai komisi-komisi bidang-bidang yang ada di GKJ Jebres ini. Tuhan lawat, Tuhan sertai, sehingga semua pelayanan kami Tuhan menjadi rahmat bagi semua ciptaan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya Bapak, bangsa dan negara kami. Kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami dalam pertolongan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2023, tetapi yang kami tahu, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan tetap ada bagi kami. Maka kami menyerahkan sepenuhnya pemimpin kami, Bapak Presiden, dan jajarannya sampai ke Bapak Ibu RT RW kami serahkan sepenuhnya. Tuhan melawat, memberkati, menolong mereka, sehingga mampu memimpin negeri kami menjadi negeri yang semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kebahagiaan keluarga-keluarga kami yang berulang tahun. Kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga sukacita daripada Allah yang Maha Tinggi senantiasa ada dan memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan ajaib adanya, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah.
Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat akan sabda Tuhan dari Rom 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pengucapan syukur di NKB 133. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Syukur padamu ya Allahku. Pujian ini menjadikan isi dan doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini, di mana kami diberkati oleh firman-Mu dan memberikan kekuatan dan jawaban dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memampukan sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik yang bagi Tuhan. Tuhan, kami jujur bahwa berkat yang kami serahkan kepada Tuhan tidak seimbang yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati setiap kami. Kami tahu Tuhan, kiranya berkat itu Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan layakkan kami Tuhan. Sehingga persembahan kami ini boleh berkenan bagi kerajaan di surga. Terlebih khususnya di GKJ Jebres Tuhan. Dalam bentuk persembahan apapun, perpuluhan, operasional, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau berkepotangan, akan mengembalikan dengan berkali-kali lipat ganda. Terima kasih ya Allahku. Engkau berkati khususnya untuk memperlebar kerajaan-Mu di surga di GKJ Jebres ini. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, khususnya di kawasan kandang sapi. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami. Kalaupun persembahan ini Tuhan tidak layak di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak saja hal yang materi yang kami berikan kepada Tuhan, dan yang utama adalah roh, hati, dan jiwa kami persembahkan kepada Tuhan,
itulah ibadah yang sejati yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam perjalanan pulang dari tempat ibadah ini dan malaikat-Mu di surga mengiring kami di tempat kami masing-masing. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan melantunkan pujian pengutusan kita NKB 210. Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan gereja-gereja segala tempat, mari kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Kuasa, yang hidup dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pembunuhan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja dan kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.